Kiper. Kiper adalah satu-satunya pemain di lapangan yang diizinkan menggunakan tangan, tetapi hanya di dalam kotak penalti. Tugas utama mereka sangat sederhana, mencegah bola masuk ke gawang. Mereka menghalau tembakan, menangkap umpan silang, meninju bola untuk membersihkan bahaya, dan mengatur pertahanan dalam situasi tendangan sudut atau tendangan bebas. Namun, kiper modern melakukan lebih dari sekadar menghalau tembakan. Ada beberapa gaya yang berbeda. Kiper tradisional cenderung tetap dekat dengan gawang, dan fokus pada penyelamatan refleks dan posisi. Kiper sweeper maju dengan cepat dari garis gawang untuk mematahkan umpan terobosan atau bertindak hampir seperti bek tambahan. Kiper yang bermain kaki baik dalam mengolah bola dengan kaki mereka dan membantu membangun serangan dari belakang. Kiper top saat ini sering menggabungkan ketiga gaya ini. Sebagai contoh, Alisson Becker dan Mike Maignan adalah penghalau tembakan yang luar biasa, sekaligus mahir dalam mendistribusikan bola dari belakang. Di masa lalu, legenda seperti Gianluigi Buffon, Iker Casillas, dan Lev Yashin mendefinisikan posisi ini. Dan tentu saja, Manuel Neuer merevolusi peran ini di tahun 2010-an dengan gaya kiper sweepernya. Dia dianggap sebagai salah satu yang terhebat sepanjang masa. Bek tengah. Bek tengah adalah tulang punggung pertahanan tim manapun. Mereka bermain di area tengah pertahanan, tepat di depan kiper, dan tugas utama mereka adalah mencegah lawan mencetak gol. Sebagian besar tim bermain dengan dua bek tengah, tetapi dalam beberapa sistem, seperti pertahanan 3 bek, mungkin ada 3 bek tengah. Terlepas dari formasinya, bek tengah bertanggung jawab untuk memblok tembakan, memenangkan duel udara, melakukan tackle, dan mengatur pertahanan. Mereka juga sering menjadi pemain pertama yang mengoper bola ke depan dan memulai serangan. Ada berbagai jenis bek tengah. Beberapa adalah bek yang bermain kaki, tenang saat menguasai bola dan mampu melancarkan umpan, membantu tim membangun permainan dari belakang. Yang lain adalah bek tanpa kompromi, yang tugas utamanya adalah membersihkan bahaya dan memenangkan duel fisik. Dalam sistem lama, ada juga back sweeper, seorang pemain yang berada di belakang garis pertahanan untuk menyapu bersih apapun yang lolos. Selama bertahun-tahun, posisi ini telah menghasilkan beberapa pemain sepak bola paling ikonik, seperti Franz Beckenbauer, yang mempelopori peran back sweeper, atau Paolo Maldini, yang terkenal karena kecerdasan dan kemampuan bertahannya yang sempurna. Back sayap. Back sayap bermain di sisi kiri dan kanan pertahanan. Dalam sebagian besar formasi, ada dua back sayap. Tugas utama mereka adalah bertahan melawan penyerang sayap lawan yang cepat dan melebar, serta mencegah umpan silang masuk ke kotak penalti. Namun dalam sepak bola modern, bek sayap melakukan lebih dari sekadar bertahan. Mereka sering diharapkan untuk berlari naik turun di sepanjang sayap, mendukung serangan, dan melakukan umpan silang sendiri. Ada berbagai gaya bek sayap yang berbeda. Bek sayap tradisional, terutama berfokus pada pertahanan, bertahan lebih dalam untuk memblokir lari dan memenangkan tackle. Bek sayap menyerang melakukan lari tumpang tindih, dan memberikan banyak kontribusi di sepertiga akhir lapangan. Dan kemudian ada back sayap inverted, yang memotong ke area tengah lini tengah, saat tim menguasai bola, membantu mengontrol permainan dari tengah lapangan. Beberapa pemain terbaik yang pernah bermain di posisi ini termasuk Cafu, ancaman serangan konstan bagi Brazil, dan Roberto Carlos, yang terkenal karena kecepatan dan tendangan bebasnya yang kuat. Baru-baru ini, Marcelo dan Philipp Lahm telah mendefinisikan ulang peran ini dengan kecerdasan dan kemampuan menyerang mereka. Back sayap menyerang. Wingback. Back sayap menyerang mirip dengan back sayap, tetapi mereka bermain lebih tinggi di lapangan dan memiliki lebih banyak tanggung jawab menyerang. Mereka digunakan dalam formasi dengan 3 back tengah, yang berarti back sayap menyerang perlu menutupi seluruh sayap sendirian. Pemain-pemain ini berfungsi sebagai kombinasi antara back sayap dan penyerang sayap. Ketika tim mereka bertahan, mereka mundur untuk mendukung pertahanan. Saat menyerang, mereka maju untuk meregangkan formasi, melakukan umpan silang, dan kadang-kadang bahkan masuk ke posisi mencetak gol sendiri. Untuk berhasil dalam peran ini, pemain membutuhkan stamina luar biasa, kecepatan, dan kesadaran taktis, karena mereka terus-menerus beralih antara bertahan dan menyerang. Beberapa contoh legendaris bek sayap yang bersinar dalam peran wingback termasuk Roberto Carlos, yang sering bermain hampir seperti penyerang sayap untuk Brazil, dan Giacinto Facchetti, salah satu bek pertama yang secara teratur maju menyerang di tahun 1960-an. Gelandang bertahan. Gelandang bertahan, sering disebut sebagai nomor 6, bermain tepat di depan pertahanan, bertindak sebagai perisai untuk lini belakang. Sebagian besar tim menggunakan satu gelandang bertahan, tetapi beberapa formasi menggunakan 2 pemain. Tugas utama mereka adalah mematahkan serangan lawan, merebut kembali bola, dan menyediakan opsi umpan yang aman untuk membantu tim membangun permainan dari dalam. Ada berbagai peran dalam posisi ini. Gelandang perusak fokus pada tackle, intersepsi, dan mematahkan serangan balik. Gelandang playmaker dalam tetap tenang di bawah tekanan, dan mendikte tempo dengan umpan-umpan akurat. Beberapa pemain melakukan keduanya, memenangkan bola, dan segera meluncurkan serangan. Gelandang bertahan legendaris, termasuk Claude Makelele,
yang sangat baik sehingga posisi itu sering disebut sebagai peran Makelelelelele. Dan Sergio Busquets, yang membuat kontrol lini tengah terlihat mudah selama era emas Barcelona. Anda juga bisa menyebut Roy Keane, yang dikenal karena semangat juangnya yang sengit, kepemimpinan, dan kemampuan memenangkan bola yang tanpa henti. Gelandang tengah. Gelandang tengah, sering disebut sebagai nomor 8, adalah mesin tim. Mereka bermain di tengah lapangan dan menghubungkan semuanya. Sebagian besar tim menggunakan 2 atau 3 gelandang tengah, tergantung pada sistem mereka. Pemain-pemain ini perlu serbaguna, menutupi lapangan, mengoper bola dengan akurat, dan membaca permainan dengan baik. Ada beberapa peran berbeda yang dapat diambil oleh seorang gelandang tengah. Gelandang box-to-box melakukan persis seperti namanya, bertahan di dekat kotak penalti tim mereka, dan juga maju untuk membantu mencetak gol. Ada juga peran gelandang playmaker dalam di posisi gelandang tengah. Ini adalah pemain yang berfokus pada penguasaan bola dan mendikte tempo permainan. Seorang gelandang tengah kreatif bermain sedikit lebih tinggi dan membantu mengatur serangan dengan umpan-umpan cerdas dan pergerakan. Beberapa gelandang tengah terhebat termasuk Zinedine Zidane, yang menggabungkan keanggunan dengan penampilan yang menentukan. Xavi, jantung tim Spanyol dan Barcelona. Dan Frank Lampard, mesin pencetak gol box-to-box dari lini tengah. Andres Iniesta juga seorang maestro lainnya, yang mengaburkan batas antara gelandang tengah dan gelandang serang dengan kreativitas dan kecerdasannya. Gelandang serang. Gelandang serang, sering disebut nomor 10, bermain tepat di belakang penyerang, dan seringkali merupakan kreator utama tim. Tugas mereka adalah membuka pertahanan, memberikan assist dan mencetak gol sendiri. Sebagian besar tim menggunakan satu gelandang serang, meskipun beberapa formasi tidak memiliki posisi ini, sebaliknya mengandalkan penyerang sayap atau gelandang tengah untuk kreativitas. Nomor 10 beroperasi di ruang sempit, selalu mencari umpan penentu atau dribble cerdas untuk menciptakan terobosan. Ada beberapa gaya berbeda di posisi ini. Playmaker klasik, yang mengendalikan permainan dengan visi dan teknik. Penyerang bayangan, yang masuk ke kotak penalti terlambat untuk mencetak gol. Pemain bebas, yang bergerak ke area lebar atau mundur lebih dalam untuk menciptakan keunggulan jumlah dan kekacauan. Beberapa pemain terhebat yang pernah memegang peran ini termasuk Diego Maradona, mungkin nomor 10 paling ikonik dalam sejarah. Zinedine Zidane, yang mengendalikan permainan dengan gaya dan kecerdasannya. Dan Ronaldinho, yang kecanggihan dan ketidakdugaannya menerangi lapangan. Anda juga bisa menyebut Kaka, yang mendominasi dari peran nomor 10 selama tahun-tahun memenangkan Ballon d'Or-nya. Dan tentu saja, Pele yang sering bermain dalam peran penyerang bayangan, menggabungkan visi, kemampuan menggiring bola, dan penyelesaian kelas dunia di era emas Brazil. Penyerang sayap. Penyerang sayap adalah pemain menyerang lebar yang biasanya bermain di sayap kiri atau kanan. Tugas mereka adalah meregangkan formasi, menghadapi bek, melakukan umpan silang, dan memberikan assist atau mencetak gol. Sebagian besar formasi menggunakan 2 penyerang sayap, 1 di setiap sisi lapangan. Mereka tetap di sayap saat tim menyerang, menggunakan kecepatan dan keterampilan mereka untuk melewati lawan dan menciptakan ruang. Ada beberapa gaya penyerang sayap. Penyerang sayap tradisional tetap di sayap dan melakukan umpan silang ke dalam. Penyerang sayap terbalik memotong ke dalam dengan kaki dominan mereka untuk menembak. Penyerang sayap dalam beroperasi di ruang yang lebih sempit, bermain lebih seperti penyerang yang berorientasi pada gol. Beberapa pemain terbaik yang pernah bermain dalam peran ini, termasuk Cristiano Ronaldo, yang memulai sebagai penyerang sayap kiri yang menghancurkan sebelum berkembang menjadi penyerang tengah. Lionel Messi, yang memulai di sayap kanan di Barcelona, memotong ke dalam dengan kaki kirinya untuk mencetak ratusan gol. George Best, yang memiliki kemampuan menggiring bola yang legendaris, dan Garrincha, salah satu pemain sayap paling berbakat di Brazil. Ronaldinho juga sering bermain melebar, mengesankan dengan kecanggihan dan kreativitasnya. Penyerang tengah. Penyerang tengah, sering mengenakan nomor 9, adalah pencetak gol utama tim. Mereka bermain paling tinggi di lini serang dan diharapkan untuk menyelesaikan peluang, baik dari jarak dekat, dari luar kotak penalti, atau di udara. Sebagian besar tim menggunakan satu penyerang tengah, tetapi beberapa bermain dengan 2, seringkali mengombinasikan penyerang target fisik dengan mitra yang lebih cepat atau lebih teknis. Terlepas dari formasinya, pekerjaan penyerang tengah secara teori sangat sederhana, tetapi dalam prakteknya sangat sulit. Memasukkan bola ke gawang. Ada beberapa jenis penyerang tengah yang berbeda. Penyerang target kuat dan baik di udara, menahan bola, dan menarik pemain lain ke dalam permainan. Seorang pemburu gol selalu berada di dekat gawang, dan mencetak gol dari peluang jarak dekat. Seorang penyerang serba bisa dapat melakukan sedikit dari segalanya, menggiring bola, mengoper, menahan bola, dan menyelesaikan. Beberapa penyerang terhebat dalam sejarah termasuk Ronaldo Nazario, R9, yang kecepatan dan kemampuan menyelesaikannya meneror pertahanan di akhir 90-an dan awal 2000-an. Thierry Henry, yang meliuk-liuk melewati pemain dengan mudah, dan Marco van Basten, yang terkenal dengan teknik dan gol voli spektakulernya. Anda juga bisa menyebut Cristiano Ronaldo,
yang menjadi salah satu pencetak gol paling produktif yang pernah ada setelah beralih dari sayap ke peran sentral. False nine. False nine adalah jenis penyerang yang unik. Namun tidak seperti nomor 9 tradisional yang selalu berada di atas dan mencari gol, false nine mundur lebih dalam ke lini tengah untuk mengganggu bek dan menciptakan ruang. Peran ini seringkali hanya dilakukan oleh satu pemain, dan tidak setiap tim bermain dengan satu pemain. Ini lebih merupakan taktik daripada posisi tetap. Dengan bergerak ke lini tengah, false nine menarik bek tengah keluar dari posisi normal mereka, membuka celah yang dapat dieksploitasi oleh penyerang sayap atau gelandang dengan lari ke depan. False nine bukan hanya pemain kreatif. Mereka harus memiliki kecerdasan sepak bola yang luar biasa, kemampuan mengontrol bola di ruang sempit, dan kemampuan untuk menghubungkan permainan dengan cepat. Alih-alih memimpin lini serang, mereka berfungsi lebih seperti playmaker yang menyamar. Contoh false nine yang paling terkenal adalah Lionel Messi, di bawah Pep Guardiola, di Barcelona. Ketika ia mulai mundur ke lini tengah, para bek tidak tahu apakah harus mengikutinya atau tetap pada posisi mereka, dan kebingungan itu menyebabkan salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola. Meskipun tidak sepopuler saat ini, false nine tetap menjadi salah satu evolusi taktis paling menarik dalam sepak bola, yang membalikan peran penyerang tradisional secara menyeluruh. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menyukai video ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe ke channel ini dan menyalakan notifikasi. Terima kasih telah menonton, sampai akhir dan sampai jumpa lagi.